Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan, kesempatan, umur yang panjang, taufik, hidayah, dan inayahnya sehingga kita dapat melaksanakan semua aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan melafalkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, dalam kesempatan ini kita akan membahas materi yang berkaitan dengan hormat kepada kedua orang tua dan guru. Baik, sebelum kita masuk kepada pembahasan materi kita, saya sampaikan untuk tujuan pembelajaran kita pada materi ini, yaitu yang pertama, meyakini bahwa hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai kewajiban agama. Yang kedua, menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai implementasi pemahaman Quran Surah Al-Isra ayat 23 dan hadis yang terkait. Adapun yang ketiga, setelah diskusi, peserta didik dapat menjelaskan isi Quran Surah Al-Isra ayat 23-24 dengan baik dan benar. Yang keempat, setelah mengamati tayangan ini, peserta didik dapat menjelaskan isi hadis dengan baik dan benar. Baik para siswa dan siswi yang dirahmati Allah, sebelum kita masuk kepada materi kita, coba kalian amati gambar-gambar ini, kemudian berikan pendapat tentang gambar tersebut dan dihubungkan dengan materi kita hormat kepada orang tua dan guru. Baik, yang pertama kita akan memasuki dalil yang berkaitan dengan hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru. Di antaranya yaitu Quran Surah Al-Isra ayat 23-24. Kita baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'ibadakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dengan ucapan dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Ayat yang ke-24-nya, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihinilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Quran Surah Al-Isra ayat 23-24. Baik para siswa dan siswi yang dirahmati Allah, selanjutnya bagaimana bentuk berbuat baik kepada kedua orang tua?
Setidaknya ada 5 hal yang dapat kita ambil pelajaran atau hikmah ataupun makna yang terkandung di dalam Quran surah Al-Isra ayat 23-24. Yaitu yang pertama, jangan engkau mengatakan kepada keduanya, uf. Nah, ini menurut Imam Ja'far Shadiq mengatakan jika ada perkataan yang lebih ringan dari maka Allah akan menyebutkan kata itu dalam Al-Quran dan terjemahnya yang dikeluarkan Kementerian Agama. Kata uf diartikan dengan Mengapa tidak boleh? Karena kata tersebut di masyarakat dinilai sebagai ucapan kekesalan dan penghinaan. Pertanyaannya, berkata saja tidak boleh, apalagi kata yang lebih panjang yang menyakiti hati kedua orang tua kita. Yang kedua, jangan membentak keduanya. Ayat ini melarang seorang anak membentak kepada orang tua, baik berupa lisan maupun sikapnya. Dengan membentak tentunya orang tua akan sakit hati. Padahal orang tua yang merawat, membesarkan kita, dan mendidik kita waktu kita kecil sampai kita saat ini dewasa. Yang selanjutnya, yang ketiga, bertutur kata dengan perkataan yang baik. Jadi kita kepada kedua orang tua kita dilarang untuk berkata-kata yang kasar, yang kotor. Yang keempat, merendahkan diri kepada orang tua dengan penuh kasih sayang. Jangan mentang-mentang kita berpendidikan tinggi, punya uang, punya segala-galanya, pangkat, jabatan, lalu orang tua kita tidak memiliki pendidikan, tidak memiliki pangkat, lalu kita merasa tinggi, merasa sombong, dan merendahkan orang tua kita. Na'udzubillah. Adapun yang kelima, selalu mendoakan kedua orang tua kita. Baik mereka yang masih hidup maupun mereka yang sudah meninggal dunia. Baik, selanjutnya dalil berasal dari hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Kita bacakan. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridallahi fi ridal walidaini wa sukhtullahu fi sukhtil walidain. Rawahu Tirmizi. Yang artinya dari Abdullah bin Amr bahwa Rasulullah SAW bersabda, ridha Allah terletak kepada ridha orang tua. Murka Allah terletak pada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Tirmizi. Selanjutnya hadis yang kedua. Abdullah bin Mas'udin qala sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah qala as-salatu ala waqtiha qala thumma ayyu qala thumma birrul walidaini qala thumma ayyu qala al-jihadu fi sabilillah. Rawahul Bukhari. Artinya, Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah SAW, amalan apakah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Beliau menjawab, salat pada waktunya. Kemudian apa? Beliau menjawab lagi, berbakti kepada orang tua. Kemudian apa? Beliau menjawab lagi, jihad sabilillah. Hadis riwayat Bukhari. Demikianlah paparan materi secara ringkas yang berkaitan dengan berbakti, taat, patuh kepada kedua orang tua. Semoga ada manfaatnya dan sebelum kita tutup, kita baca
doa kafaratul majelis bersama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.